Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Arab bersama Ustazah Laili. Belajar bahasa Arab dengan asik dan menarik. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ismu sifati. Ismu sifati, nama-nama sifat atau kata sifat. Silakan disimak penjelasan dari Ustazah Laili berikut ini. Kata sifat yang pertama yaitu, silakan perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Ada seorang laki-laki dan laki-laki ini, ya betul, tampan atau ganteng. Nah, dalam bahasa Arab disebut jamilun. Jamilun artinya tampan. Nah, misalnya ada teman kita yang ganteng atau tampan, kita sebut dia jamilun. Jamilun. Atau mungkin ada nama teman kalian yang namanya Jamil, berarti artinya tampan. Selanjutnya perhatikan ada gambar gajah. Gajah itu kan besar. Kemudian di atas gajah ada apa? Ada semut. Semut itu kecil, berarti bahasa Arabnya kecil. Nah, kita mensifatinya semutnya aja ya, kecilnya. Kecil itu soghirun. 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 Kecil. Semut bentuknya kecil. Kalau kecil bahasa Arabnya adalah soghirun. Soghirun. Nah, biasanya kalau misalnya ada teman kita yang kecil atau adik kita yang kecil, kita sebutnya soghirun. Sifat yang selanjutnya yaitu ada dua gambar, yang satu kurus dan yang satu gemuk. Nah, berarti kurus dan gemuk. Kalau kurus kita sebutnya hazilun. 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 Kurus. Nah, lawan katanya kurus yaitu gemuk. Gemuk dalam bahasa Arab saminun. Saminun. Gemuk. Jadi kalau kurus itu hazilun, kalau gemuk saminun. Gambar selanjutnya yaitu ada dua orang anak. Yang satunya pendek atau kecil, yang satunya tinggi. Nah, kita akan membahasakan satu saja, yaitu yang tinggi. Nah, bahasa Arab tinggi yaitu towilun. Towilun. Nah, kata towilun ini bisa juga diartikan sebagai panjang. Tapi kalau digunakan untuk orang atau manusia, berarti tinggi. Towilun, tinggi. Towilun, tinggi. Gambar selanjutnya yaitu menunjukkan seorang yang sedang tiduran di atas meja dengan di atasnya baterainya sudah habis. Nah, kita sebut dengan malas. Nah, orang yang seperti ini kita sebut dengan malas atau pemalas. Bahasa Arabnya yaitu kaslanun. Kaslanun. Malas. Kaslanun, malas. Nah, kemudian ada gambar apa? Nah, kebalikannya. Kalau yang tadi itu gambarnya orang yang malas-malasan, sedangkan yang ini dia rajin, dia semangat sambil tersenyum. Nah, bahasa Arab dari rajin atau semangat adalah nasyitun. Nasyitun. Kalau malas, kaslanun. Kalau rajin atau semangat, nasyitun. Sifat selanjutnya ada apa? Nah, perhatikan ada gambar Nusa dan Rara. Nah, Nusa ini identik dengan pandai atau pintar. Nah, pandai atau pintar ini dalam bahasa Arab adalah mahirun. Mahirun. Mahirun, pandai atau pintar. Perhatikan gambar selanjutnya. Ada seorang anak yang sedang bersalaman kepada uminya atau ibunya. Nah, berarti anak ini menandakan apa? Anak yang santun. Santun dalam bahasa Arab adalah halimun. Halimun. Halimun, santun. Nah, kalau mahirun artinya pandai, kalau halimun, santun. Nah, ini beberapa kata sifat yang harus kalian pahami, harus kalian hafalkan. Pembahasan selanjutnya yaitu kaidah ismu sifati.
Nah, ismu sifah atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk mensifati suatu benda. Misalnya, benda itu bagus, jelek, atau orang itu tampan, cantik, atau misalnya ada orang kurus, gemuk. Nah, itu menggunakan kata sifat yang sudah kita pelajari tadi. Contohnya nih ada mahirun, tadi artinya pandai. Kemudian jamilun, artinya tampan atau ganteng, bagus. Kemudian ada nasyitun, artinya semangat atau rajin. Nah, kata sifat yang digunakan ini adalah untuk mudzakkar. Mahirun, jamilun, nasyitun itu digunakan untuk mudzakkar atau laki-laki. Nah, terus bedanya dengan yang perempuan apa? Nah, ini bedanya. Untuk yang mu'annas atau perempuan, cukup ditambah tak marbutoh di akhir katanya. Contohnya nih, mahirun, aslinya mahirun, itu kan laki-laki yang pandai. Kemudian kalau perempuan yang pandai, mahirotun, ada tak marbutohnya di akhir kata, ditambahi tak marbutoh. Tadinya mahirun jadi mahirotun. Mahirun jadi mahirotun. Selanjutnya ada jamilun. Nah, jamilun itu artinya tampan atau ganteng atau bagus. Nah, kalau misalnya jamilatun ditambah tak marbutoh, artinya jadi cantik. Jamilun menjadi jamilatun ditambah tak marbutoh di akhir kata. Itu untuk membedakannya. Kalau mudzakkar atau laki-laki, kata sifatnya tidak ada tak marbutohnya, tak bundar. Kemudian kalau mu'annas atau perempuan, ada tak marbutohnya. Ciri-cirinya ada tak marbutohnya di akhir kata. Selanjutnya kita akan mengartikan al-qiraah atau bacaan yang terdapat pada buku cetak kalian halaman 130 tentang al-ashabu. Al-ashabu atau pertemanan. Kita artikan bersama, indi sodikun. Saya punya teman. Ismuhu Hasan. Namanya Hasan. Huwa tilmidun jamilun wa nasyitun. Hasan ini atau huwa, dia laki-laki, berarti Hasan ya. Tilmidun, murid yang tampan dan rajin. Huwa sodiki fi hadhil madrasati. Dia, Hasan tadi ya, berarti teman saya di sekolah ini. Kata selanjutnya itu Fatimatun sodikoti. Fatimatun sodikoti. Fatimah teman saya. Hiya halimatun wa jamilatun. Nah, ada tak marbutohnya ya karena Fatimah itu perempuan. Dia, hiya halimatun santun wa jamilatun dan juga cantik. Santun dan juga cantik. Fa'amma Khalid, sedangkan Khalid, bahwa tilmidun saminun. Khalid ini murid yang gemuk. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang penggunaan kata tanya hal atau apakah. Nah, pertanyaan apakah pasti jawabannya cuma dua, ya atau tidak. Kalau pertanyaannya apakah pasti jawabannya dua, ya atau tidak. Ya dalam bahasa Arab adalah na'am dan tidak bahasa Arabnya la. Kita masukkan ke contoh. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar orang yang sedang bermalas-malasan. Ketika ada pertanyaan, hal huwa kaslanun, apakah dia malas? Mengacu pada gambar ya. Hal huwa kaslanun, apakah dia malas? Jawabannya na'am, huwa kaslanun. Ya, dia malas. Karena apa? Gambarnya memang menunjukkan orang tersebut malas. Hal huwa kaslanun? Na'am, huwa kaslanun. Bagaimana jika jawabannya tidak? Perhatikan gambar berikut yang di bawah. Ada gambar anak yang sedang rajin, semangat belajar. Jika ada pertanyaan seperti ini, hal huwa kaslanun, apakah dia malas? Nah, otomatis tidak. Karena apa? Anak ini rajin. Maka jawabannya la, tidak. Bal huwa nasyitun. Bal itu tetapi.
boleh digunakan atau tidak. Boleh la huwa nasyitun atau la bal huwa nasyitun. Nah, jadi penggunaannya hal ini jawabannya hanya dua, na'am dan la. Iya atau tidak. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembahasan kita tentang kata sifat dan penggunaan kata tanya hal atau apakah. Cukup sekian dari Ustazah Laili, semoga bermanfaat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.